akan menguraikan mengenai sejarah di mana banyak yang kita tidak tahu, padahal sejarah itu penting karena tanpa sejarah yang lalu itu kita sekarang nggak ada di sini. Dan sejarah itu macam-macam. Ada sejarah itu yang menguntungkan sepihak, ada yang merugikan segolongan. Dan banyak sejarah yang sudah ada pun disembunyikan atau tidak diceritakan secara sebenarnya, sehingga anak cucu kita yang akan datang, mereka kalau ditanya mengenai sejarah Indonesia nggak tahu dia. Yang tahu dia ya tahun 1602 VOC masuk ke Indonesia, 1619 Jan Pieterszoon Koen mendirikan Batavia, itu tahu dia. Tahun 45 Indonesia merdeka, tapi di mana surat perintah 11 Maret nggak ada yang tahu. Kita pun sampai sekarang nggak tahu di mana itu surat perintah 11 Maret. Padahal teks proklamasi yang ditulis Bung Karno sampai sekarang masih ada tersimpan. Kemudian yang diketik oleh Sayuti Malik mengenai teks proklamasi itu masih ada di arsip nasional. Tapi surat perintah 11 Maret nggak ada. Karena orang-orang yang terlibat ketika itu tidak mau menceritakan yang sebenarnya. Jadi sebagian dari sejarah Indonesia itu kabur. Kita nggak tahu waktu peristiwa itu terjadi siapa yang benar, si A atau si B. Dan keluarlah macam-macam buku. Ada buku yang ditulis oleh orang Belanda, Mr. Fick, itu dia menuduh Soekarno. Kemudian para jenderal yang terlibat dalam hal itu satu pun nggak bercerita, terutama jenderal-jenderal yang betul-betul memegang peranan ketika itu. Umpamanya Jenderal Amir Mahmud dalam bukunya nggak pernah cerita, padahal dia yang pergi ke Istana Bogor. Kemudian Pak Yusuf juga nggak cerita dalam bukunya yang terakhir, yang dulu kita harap-harapkan kalau bukunya itu keluar, dia akan membuka itu rahasianya. Buku itu ada sama kita sekarang, sudah kita baca. Saya ikut baca, nggak ada. Basuki Rahmat idem dito. Nah, kemudian datang lagi Adam Malik. Adam Malik menulis buku, 5 buku. Cerita mengenai itu nggak ada. Padahal dia ikut di dalam. Nah, datang Jenderal Nasution, tulis buku, 8 jilid. Bukunya ada. Tapi cerita itu nggak ada. Cuma dibilangnya ada surat perintah. Tapi surat perintah itu nggak ada. Jadi mana bilang, nah itulah dia. Sekarang kita mau dengar dari salah seorang anggota kita mengenai sekelumit dari sejarah Indonesia itu yang kita tidak pernah dengar atau ketahui. Karena sekelumit cerita itu penting. Apalagi Pak Benjirom bercerita dari etnisiti dia. Seperti kita ketahui Pak Benjirom keturunan Indo-Belanda. Jadi masalah Indo-Belanda. Ketika kita akan proklamasi maupun pada saat-saat 45 sampai 48 agak kacau sehingga merugikan sepihak. Dan kerugian itu bisa dirasakan oleh Pak Benjirom karena dia orang Indo-Belanda. Baiklah, nanti saya sambung lagi. Sekarang kita serahkan kepada Pak Benjirom untuk menceritakan pengalaman dan